Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah berfirman di surah Al-Imran ayat 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Baik teman-teman semua, pendengar sejati, pada rekaman ini saya akan sedikit menjelaskan. Kita dikejutkan dengan fenomena-fenomena yang dahsyat. Akhir-akhir ini muncul di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri. Apa fenomena tersebut? Yaitu wabah virus corona, atau sebutan kedokterannya yaitu COVID-19. Berhari-hari kita ditunjukkan berita corona, COVID-19. Berhari-hari media memberitakan berita tersebut, virus tersebut. Di Indonesia sendiri, data yang saya dapatkan pada kemarin tanggal 20 Maret 2020, ada 369 jiwa yang positif virus corona. Kemudian ada 32 yang telah meninggal dunia disebabkan virus tersebut, dan ada 17 orang yang sembuh dari virus tersebut. Lantas, apa hikmah yang dapat kita ambil dari virus tersebut? Yang pada awal tadi saya sebutkan di ayat Al-Imran pada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allah itu tidak menciptakan semua itu dengan sia-sia. Pasti ada hikmah. Ya, termasuk fenomena ini. Fenomena ini Allah lah yang menciptakan. Dan fenomena ini pasti ada hikmah di baliknya. Nah, pendengar sejati, jadi ada 3 poin yang dapat saya sampaikan, insya Allah yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu virus ini itu sebagai ujian keimanan bagi hamba-hambanya yang soleh, sebagai cara dan bentuk Allah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan hambanya. Jika kita terima dan kita hadapi dengan penuh keimanan, kesabaran, dan
ikhtiar secara maksimal. Jadi poin pertama ini, virus ini sebagai ujian bagi kita. Yang kedua, virus ini tuh sebagai teguran Allah kepada hambanya. Allah turunkan bermacam musibah yang membuat manusia ketakutan, termasuk wabah virus corona ini. Virus ini itu sebagai teguran kepada hambanya, dikarenakan hambanya sudah banyak yang lalai melaksanakan ajaran agamanya. Maka Allah tegur dengan musibah ini, agar manusia kembali kepada kebenaran. Poin yang ketiga yaitu sebagai azab. Boleh jadi penyebaran virus corona ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia menjauh dari agama, bahkan mengingkari ajaran agama. Manusia berbuat maksiat, dosa terjadi di mana-mana, dan dilakukan secara terang-terangan tanpa ada rasa malu sedikit pun. Manusia telah banyak membuat kerusakan dan dosa di permukaan bumi ini tanpa takut atas kemurkaan dan azab Allah. Maka boleh jadi virus ini sebagai azab yang diturunkan Allah akibat dari perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Itulah 3 poin menurut Islam memandang virus tersebut. Dan ada 5 hikmah yang bisa diambil dari wabah corona ini. Menurut saya, yang pertama yaitu anak sekolah bisa istirahat di rumah bersama keluarganya. Tidak dipungkiri bahwa kegiatan sekolah anak ternyata setiap hari terhitung lama. Bisa dari pagi sampai sore hari, dilakukan setiap hari, dan tidak jarang setelah pulang sekolah, anak selalu berdiam di kamar atau langsung tidur pulas, tanpa banyak interaksi dengan orang tuanya. Mungkin dengan adanya kejadian ini, anak Indonesia itu bisa diberikan waktu lebih banyak waktunya untuk bercengkrama, ngobrol dengan orang tuanya di rumah. Yang kedua yaitu lebih peduli dengan kebersihan sekitar. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, banyak edaran dari pejabat-pejabat, wali kota, gubernur-gubernur yang menghimbau warganya untuk tetap tenang, jangan panik, dan terus memperhatikan kebersihan diri. Termasuk Presiden kita Joko Widodo mengingatkan kita untuk tidak panik atas virus ini. Mungkin sebelumnya kita sering malas untuk mencuci tangan atau membersihkan bagian rumah yang jarang dibersihkan, dan sekarang kita lebih menjaga kebersihan. Kita diingatkan dengan cuci tangan, menjaga kebersihan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu yang ketiga yaitu manusia sedang diajak slow down dalam kegaduhan dan gemerlap dunianya. Setiap hari mungkin kita disibukkan dengan kegiatan bekerja sana sini, hingga melupakan sedikit penghambaan kita terhadap Sang Pencipta. Mungkin dengan terjadinya wabah ini secara global, bumi sedang diistirahatkan dari gerabak-gerubuknya manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang dilakukan setiap hari. Berapa banyak orang yang berkata, untuk sekarang lebih baik kita sehat dulu. Urusan target dalam pekerjaan kita bisa atur saat wabah ini mulai berkurang. Yang keempat yaitu belajar
lebih menyadari bahwa ternyata manusia tidak memiliki daya dan upaya. Sering dari kita beranggapan bahwa berhasilnya hal yang kita lakukan adalah murni hasil jerih payah kita. Tapi ternyata dengan adanya virus yang sama sekali tidak bisa terlihat dengan kasat mata ini, bisa membatalkan semua agenda-agenda, rencana, dan target kita, baik dalam pekerjaan, perniagaan, maupun personal. Siapa dari kita yang sudah sangat percaya diri dalam membuat rencana dan target di 2020, tapi ternyata bisa gagal dengan adanya wabah COVID-19 ini? Tidak ada yang menyangka, bukan? Ini membuktikan bahwa manusia tidak memiliki daya dan upaya kecuali adanya pertolongan dan kekuatan dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu hikmah yang bisa diambil, belajar menerapkan work from home, bekerja di rumah. Ya, mungkin kita ambil contoh dari kita sendiri sebagai mahasiswa dengan adanya fenomena tersebut, fenomena yang virus corona ini membuat kita lebih produktif untuk mengisolasikan diri dan mendapatkan tugas-tugas dari dosen. Kita bekerja atau mengerjakan tugas ini mungkin di kos-kos kita, di kamar-kamar kita. Kita memproduktifkan waktu yang untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Jadi kita tidak perlu ke kampus lagi, mungkin begitu. Mengurangi kemacetan. Ya, seperti itulah. Jadi itulah poin-poin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya wabah virus corona ini, kita lebih bersemangat lagi dalam melakukan segala hal baik itu kelompok maupun personal. Sekaligus tidak melupakan hakikat kita sebagai manusia yang sadar bahwa kita itu bukanlah apa-apa. Kita tuh bukan apa-apa tanpa pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk penutup ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa ini telah di-share di IG-nya KPI UMY. Doa berlindung dari penyakit yang berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wassayil asqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit gila, lepra, dan dari penyakit yang jelek lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.